munafik ini berasal dari kalangan bangsawan Madinah, yang mana dulu namanya Yathrib. Mereka mengatakan, apakah kami ini mau beriman kepada sesuatu seperti orang bodoh itu beriman? Maka kalimat mereka yang merendahkan orang lain, yang membuat mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain, Allah langsung balas seketika. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Muhibbah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di malam yang cukup sejuk ini, meski tadi sempat diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk sholat berjamaah, untuk sama-sama duduk berzikir, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan duduk sambil menantikan datangnya waktu salat Isya. Kata Nabi Muhammad, la yazalu ahadukum fi salatin madamatus salatu tahbisuhu. Senantiasa di antara kalian ini terhitung sedang melaksanakan salat selama yang membuatnya berada di masjid itu adalah menantikan waktu salat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, sambil kita mendapatkan pahala i'tikaf, sambil kita mendapatkan pahala salat sunnah, kita pun mendapatkan pahala dari majlis ta'lim bagaikan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar daripada rumahnya niat untuk mencari ilmu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan juga di pengajian ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita pun mendapatkan pahala silaturahim, berjumpa dengan jamaah, baik yang memang jamaah asli dari Masjid Muhibbah ataupun jamaah yang tahu tentang kabar ada pengajian di Masjid Muhibbah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di Majlis Ta'lim ini Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah bahagiakan keluarganya, Allah jadikan keluarganya dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, berkumpulnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah daripada rumah Allah guna melaksanakan salat berjamaah
Kata Nabi Muhammad, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia melangkah menuju rumah daripada rumah Allah. Liyaqdiya fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat fardu berjamaah. Kanat khutwatuhu, maka langkah kakinya, ihdahuma, salah satunya, tahutul khati'ah, akan menghapuskan kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajah, dan yang satunya lagi mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah itu membuat pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, dan dengan salat berjamaah salat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat berjamaah, Bapak Ibu, kita melaksanakan zikir berjamaah. Maka luar biasa. Di kitab Riyadhus Shalihin, Nabi pernah menyampaikan, innalillahi malaikatan, Allah mempunyai malaikat, yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Mereka ini, Bapak Ibu sekalian, melewati jalan-jalan untuk mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mana di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, majlis-majlis di mana di situ diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang mana di situ dipuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah azza wajalla, kalau mereka mendapati ada sekelompok umat Nabi Muhammad berkumpul untuk berzikir, fanadu, maka mereka menyerukan, halumu ila hajatikum fayakhufuna bi ajnatihim ila samai dunya, maka mereka memanggil malaikat-malaikat yang sedang bertebaran tadi untuk kumpul. Ayo kita semua kumpul bersama umat Nabi Muhammad yang sedang berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tidak terjadi selesai kita sholat berjamaah. Kenapa? Dengan sholat berjamaah, Bapak Ibu, sama-sama tadi kita baca istighfar, sama-sama tadi kita membaca Allahumma ajirna minan nar, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kita baca surah Al-Fatihah, kita baca ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu minal jannah ilal maut. Siapa yang melazimi membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka tak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Baru kita tambahkan lagi zikir Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan Nabi ke sahabat beliau Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Mu'az bin Jabal, jangan pernah tinggalkan zikir setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni kalau sendirian, kalau ramai berjamaah Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, setelah ingat kepada Allah, tahu bahwa segala nikmat yang kita dapatkan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa itu dari hasil jerih payah kita, salah kita selama ini. Ikhtiar, Bapak Ibu sekalian, adalah sarana saja. Pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan rezeki sesuai dengan ketetapan Allah. Tidak selalu orang yang kerja keras itu mendapatkan rezeki yang banyak. Ada orang yang hanya duduk-duduk saja, bahkan hanya bermodal pena saja, banyak rezekinya daripada orang yang banting tulang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Allah yang ngatur rezeki.
Hanya saja kita diperintahkan untuk menyebut rezeki yang sudah Allah berikan. Maka Nabi pernah menyampaikan, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikanmu rezeki seperti rezeki burung. Pagi hari dalam keadaan kosong perutnya. Sepanjang hari bekerja, pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang. Begitulah cara Allah memberikan rezeki sesuai dengan kadarnya. Maka Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ngasih rezeki, dua sifatnya. Yang pertama, wa yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau sudah ngasih, maka jumlahnya tak bisa kita untuk menghitungnya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah tuh punya cara memberi rezeki kita itu dengan cara yang sebenarnya tak kita duga. Itu cara Allah. Kalau yang kita duga selama ini, itulah yang termasuk persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki yang sudah Allah siapkan kepada orang-orang yang bertakwa dan berikhtiar, itu sifatnya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari jalan yang orang itu tak sangka-sangka sebelumnya. Maka ketika malaikat itu berkumpul bersama kita, Bapak Ibu, ketika kita sedang berzikir, maka kita teringat bahwa kita minta tolong kepada Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah, dan juga minta agar bagus ibadah kita. Ibadah kita ini, Bapak Ibu sekalian, dianggap bagus jika paling tidak minimalnya sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin bersyukur kepada Allah, caranya harus meniru cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingin ingatkan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka hanya satu pilihannya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita selama ini, Bapak Ibu, mengkaji bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana ajaran Nabi, nasihat Nabi, insya Allah tak salah kita dalam melangkah. Tapi kalau kita, Bapak Ibu, beribadah kepada Allah dengan pemahaman kita sendiri, maka banyaklah salah daripada benar-benarnya. Apalagi di Indonesia nih. Di Indonesia nih, kata para ulama, apa saja laku. Apa sajalah laku. Pernah dulu Bapak Ibu, ada ajaran kalau sudah ingat kepada Allah tak payah lagi sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan, ingat kepada Allah, sudah tak sholat lagi. Kenapa? Sudah ingat kepada Allah. Aduh, jamaahnya tuh, pengikutnya ada baik. Kenapa? Salah dalam memahami Al-Quran. Mereka membaca wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Dia memahami sendiri, kalau mengingat Allah artinya kalau sudah ingat kepada Allah tak payah lagi sholat. Nah, ini Bapak Ibu banyak yang ikutnya di Indonesia nih. Maka kita nih perlu mengaji yang mana mengajarkan kita ini semangat untuk menambah amal soleh, bukan meninggalkan amal soleh. Kenapa? Kita ini sudah diberikan Allah konsep masuk surga, faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa timbangan amal ibadahnya berat, Allah mengingatkan siapa
timbangan amal ibadahnya berat, tidak mengatakan siapa anaknya siapa, siapa jabatannya apa, siapa punya apa, tidak. Tapi siapa yang timbangan amal ibadahnya berat. Bukan anaknya siapa, bukan jabatannya apa, bukan dianya punya apa, tidak. Tapi timbangan amalnya berat, artinya dalam kehidupan ini berusaha menambah amal soleh saja. Berusaha jangan sampai amal solehnya ini berkurang ataupun hangus karena dosa yang dia lakukan. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka orang itu akan berada di kehidupan yang enak, nyaman, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya Allah ceritakan lagi. Wa man khaffat mawazinu. Siapa yang timbangan amal ibadahnya ringan, dikasih Allah kesehatan, dikasih Allah rezeki yang lapang, tak digunakannya untuk menambah amal. Baik amal yang dilakukan oleh badannya sendiri atau dilakukan oleh harta yang Allah sudah titipkan. Bahkan kata Nabi Muhammad, "Idza matal insan," kalau anak cucu ada meninggal, yang dulu rajin sholat tak bisa lagi sholat, yang dulu rajin baca Quran tak bisa lagi baca Quran, tapi ketika meninggal sempat meninggalkan 3 hal yang luar biasa. Sedekah jariyah, sempat bangun masjid, sempat bangun musola, sempat bangun madrasah, sempat bangun panti asuhan. Selama itu dipakai orang, walaupun kita sudah berkalang tanah, sampai pahala itu kepada kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, tak bosan-bosan kami ingatkan, kita pasang niat di hati kita, jangan pernah meninggal kecuali sudah bangun masjid. Apa tuh Ustaz? Jangan pernah meninggal sebelum bangun masjid. Tapi kami ingin ingatkan juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau bangun masjid itu sangatlah banyak biayanya, jangan idak sama sekali. Kata pepatah Melayu, tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Tak bisa bangun masjid sumbang semen, tak bisa bangun masjid semuanya sumbang keramik, tak bisa semuanya sumbang pasir. Tak ada harta yang bisa diberikan. Ikut bangun masjid dengan apa? Bawa cangkul. Untuk apa? Ngaduk semen. Ikut pembangunan masjid. Itulah amal jariah kita. Jangan idak sama sekali. Kenapa? Allah tak memaksakan sesuatu yang di luar batas hambanya. Kemudian tinggalkanlah juga Bapak Ibu sekalian ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang hadir majelis ta'lim ini, nanti sampaikanlah ilmu ini kepada anak, kepada keluarga. Mudah-mudahan dari mereka itu ada yang mengamalkannya, masuk jadi amal jariah kita. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang punya anak, Allah jadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Kalau anaknya sudah menikah, mudah-mudahan cucu bapak ibu menjadi cucu-cucu yang soleh dan solehah juga, yang akan mendoakan bapak ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika mereka selesai daripada berkumpul dengan umat Nabi Muhammad, mereka kembali ke langit. Dan di langit mereka sudah ditanya oleh Allah dengan pertanyaan, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Kondisi hambaku bagaimana tadi ketika kalian tinggalkan? Mereka, ya Allah, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih mensucikan namamu. Mereka bertakbir mengagungkan namamu. Mereka bertahmid memuji namamu. Dan mereka pun juga memuliakan namamu, wahai Allah. Maka Allah bertanya, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Mereka begitu memujiku, mengagungkanku,
Apakah mereka melihatku? Kata Allah Subhanahu wa taala, la wallah ma ra'auka. Tidak, demi Allah, mereka tidak bisa melihatmu ya Allah. Maka Allah pun berkata, kaifa law ra'auni? Bagaimana kalau mereka nanti bisa melihatku? Maka mereka menjawab, law ra'auka kanu asyaddu laka ibadatan wa asyaddu laka tamjidan wa aksaru laka tasbihan. Maka kalau mereka diberikan kesempatan melihatmu ya Allah, mereka akan menjadi hamba-hamba yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak tasbihnya, dan yang paling banyak memuliakanmu ya Allah. Maka Allah bertanya, famadza yas'alun? Apa yang mereka minta? Dalam zikir berjamaah kita tadi, apa yang mereka pinta? Mereka mengatakan yas'alunakal jannah. Mereka minta surga ya Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kali kita sholat, setidaknya ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka doa ini Bapak Ibu, 4 permintaan ini kita masukkanlah di doa kita setiap hari. Karena Allah bertanya kepada malaikat, yang diminta mereka itu apa? Maka Nabi telah mengajarkan, kalau minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kami minta kepadamu ridhamu ya Allah, wal jannah, dan surgamu. Dan kami minta perlindungan darimu dari min sakhatika, dari murkamu ya Allah, wanar, dan siksa api neraka. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, 5 kali kita sholat sehari semalam, 5 kali kita minta doa ini, 4 doa ini, mudah-mudahan kita semua selamat dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? La wallah ya Rabb ma ra'auha, mereka tak melihat surga ya Allah. Maka Allah bertanya lagi, kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana kalau mereka melihat surga? Melihat surga. Maka kata Nabi Muhammad, surga itu malam tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Apapun yang kita lihat di dunia ini, dengar di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, itu tak sama dengan keindahan surga. Surga lebih indah daripada itu. Maka malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu asyaddu 'alaiha hirsan. Mereka akan menjadi orang yang paling semangat untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, famimma yata'awwazun, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah, minan nar, dari siksa api neraka. Kalau surga, man la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara al qalbil bashar, begitu juga neraka. Neraka pedihnya, sakitnya itu tak pernah kita lihat dengan mata kita. Sepedih-pedih apapun siksa di dunia, Bapak Ibu sekalian, itu tak sama dengan yang ada di akhirat. Yang di akhirat lebih pedih lagi. Maka Nabi mengajarkan agar kita ini selamat dari siksa api neraka. Bagaimana kalau mereka melihat Allah bukakan siksa api neraka itu, mereka melihat, maka mereka akan, ya Allah, asyaddu minha firaran wa asyaddu laha makhafatan. Mereka akan menjadi orang yang paling takut dimasukkan ke neraka. Bahkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, pernah bercerita tentang sedikitnya azab di neraka itu adalah
dipasangkan sandal dari bara api neraka, dipasangkan ke kaki, mendidih kepala. Itu paling ringan. Paling ringan siksa di neraka itu dipasangkan sandal di kakinya, mendidih kepalanya. Ini mungkin orang-orang yang salah memahami ceramah Ustadz. Kata Ustadz, ceramahnya ambil yang baik, buang yang buruk. Datang ke masjid pakai sendal buruk, balik dengan sendal yang, nah pokoknya gitu. Kata Ustadz gitu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Datang ke masjid pakai sendal buruk, nengok ada sendal yang bagus semasjid, nah, tukarnya. Tapi ternyata datang ke masjid, nengok sendalnya buruk semua. Tak jadi. Luar biasa. Kalau tak jadi melakukan kesalahan, tak jadi melakukan kemaksiatan, Bapak Ibu sekalian, untuk umat Nabi Muhammad ini dikasih satu pahala. Orang tak jadi melakukan kejahatan, luar biasa. Maka Nabi Muhammad pernah menyampaikan, siapa yang meniat kebaikan, sebelum dia beramal sudah Allah catat niatnya. Tapi kalau dia amalkan, Allah kalikan 10 kali lipat. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya saja, nih niat di sini sudah dihitung pahala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Untuk Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. In tubdu ma fi anfusikum, apa yang kalian tampakkan, kata Allah. Aw tukhfuhu, apa yang kalian simpan rapat-rapat dalam hati, yuhasibkum bihillah, tak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah mengampunkan orang yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab orang yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu niat baik, maka dicatat pahala. Maka Bapak Ibu, kata para ulama, latihlah hati untuk niat baik, sehingga hati kita ini dipenuhi dengan niat baik terus setiap harinya. Selain itu menambah pahala kita, dia juga bermanfaat agar hati ini tidak ada celah dimasuki niat yang buruk, karena senantiasa melatih hati dengan niat yang baik. Maka kalau ada umat Nabi Muhammad berniat buruk, datang ke masjid bukan nak sholat, datang ke masjid itu nak maling sendal, nak nukar sendal. Ternyata di masjid tuh sendalnya buruk semua, tak jadi. Sama baik katanya nih, tak jadi melakukan kesalahan, Allah catat satu kebaikan. Tapi kalau dianya sampai melakukan kejahatan, cuman satu kejahatan yang Allah tulis. Itu saking rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, fayaqul fa ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gemar hadir majlis zikir, minimal zikir habis sholat, maka Allah katakan kepada malaikat, maka saksikanlah wahai malaikat, anni sesungguhnya aku, kata Allah, ghafartu lahum, ampuni dosa mereka. Ampuni dosa mereka. Fayaqul malak, luar biasa. Malaikat ini, Bapak Ibu sekalian, melihat ada orang amalannya hadir majlis zikir kok dapat ampunan dari Allah. Maka mereka bertanya, luar biasa malaikat ini agak sedikit protes. Kenapa? Ya Allah, fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajatin. Ada yang ikut di majlis itu bukan jamaah situ. Orang yang lewat tengok ada sholat berjamaah, ikut zikir, ikut juga, bukan dari golongan
mereka. Artinya cuma orang yang sesekali mampir. Mampir. Nah, maka Allah katakan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang ahli zikir, ahli sholat berjamaah, zikir berjamaah, Bapak Ibu sekalian, la yashqa jalisuhum, tidak celaka orang yang dekat dengan mereka. Teman mereka yang berteman dengan Bapak Ibu sekalian ini tak akan celaka di akhirat, apalagi Bapak Ibu sekalian. Maka kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan zikir berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat 13. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 13 Oktober. Kajiannya Al-Baqarah ayat 13 juga. Bisa pula ketepatan gitu, Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Orang-orang munafik, masih pembahasan sifat orang munafik Bapak Ibu sekalian. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia-manusia lain beriman kepada Allah. Maksudnya seperti sahabat yang lain. Ayo sama-sama iman tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bagaimana kami beriman seperti orang-orang bodoh beriman? Sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, memang umumnya itu dari kalangan menengah ke bawah. Yang dari kalangan orang-orang mulia mungkin bisa dihitung jari. Umumnya dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan lebih didominasi dari kalangan orang-orang yang fakir miskin, sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafik ini berasal dari kalangan bangsawan Madinah, yang mana dulu namanya Yathrib. Mereka mengatakan, apakah kami ini mau beriman kepada sesuatu seperti orang bodoh itu beriman? Maka kalimat mereka yang merendahkan orang lain, yang membuat mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain, Allah langsung balas seketika. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Tapi ingatlah, mereka itu sebenarnya orang-orang bodoh, kata Allah. Kenapa? Menipu diri sendiri. Pura-pura beriman tapi menyimpan kekafiran di hati mereka. Mereka akhirnya wajib sholat, wajib puasa, tapi mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nih sifat pura-pura mereka. Wa idza laqu, kalau mereka bertemu, alladzina amanu, ketemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, kami beriman juga. Kami beriman juga. Berkamuflase, kata orang zaman sekarang ini, pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali ketemu dengan golongan mereka, syayatinihim, terjemahannya memang Bapak Ibu sekalian, setan-setan mereka. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Allah hanya menciptakan 2 jenis makhluk yang wajib beribadah, jin dan manusia. Manusia ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Jin begitu juga, ada yang beriman kepada Allah, ada yang soleh, ada yang juga tidak soleh. Maka golongan yang tidak soleh, baik dari kalangan jin dan ataupun manusia, disebut setan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Maka kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, di sini dijelaskan ru'asa ihim, para pemimpin-pemimpin mereka ketemu dengan pimpinan kelompok orang-orang munafik, qalu inna ma'akum, kami ini bersama kalian, kalian pura-pura masuk Islam. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini hanya ingin mengejek-ngejek saja, ingin mengejek-ngejek umat Islam. Biizhari iman, pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang menghina mereka. Yujazihim bisihzaihim, kenapa? Setiap apa yang mereka lakukan Bapak Ibu sekalian di masa Nabi Muhammad SAW, segera Allah jelaskan dalam Al-Quran, sehingga mereka tak bisa merahasiakan sesuatu apapun kecuali dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ada yang masih menyimpan kekafiran di hati mereka, belum ikhlas menerima Islam sebagai agamanya. Maka dalam surah Al-Bayyinah itu Allah jelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, untuk menyembah Allah, mukhlisin, ikhlas, bukan karena yang lain. Apalagi yang paling parah, berpura-pura masuk Islam tapi di hatinya ada kafiran. Lahuddin, lahuddin ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bimbingan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jelaskan lagi, lahuddin hunafa, lurus, artinya ngikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya apa? Wa yuqimus shalah, orang yang betul-betul menjalani ajaran Nabi pasti tercermin dari mereka gemar disiplin melaksanakan sholat 5 waktu. Tak hanya sholat, wayu tu zakah, habis sholat arti zakat. Kenapa? Karena sholat yang benar akan menggiring orang tersebut gemar melaksanakan sedekah setiap harinya dan berzakat setiap tahunnya. Kenapa begitu Ustadz? Orang yang bertakwa kepada Allah dibuktikan dengan sholat, bekerja dianya, maka akan Allah bukakan rezeki yang melimpah kepada orang itu. Maka ujian selanjutnya, ketika rezeki sudah Allah limpahkan, mau dak dianya berbagi kepada orang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka. Madda yamuddu itu Bapak Ibu makna asalnya tuh mengulur. Kalau Bapak Ibu pernah main layangan, kalau kita ngulurkan tuh bahasanya madda yamuddu, artinya membiarkan, dibiarkan fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Tidak Allah getarkan hati mereka untuk betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah biarkan mereka menyimpan kekafiran sepanjang hidup mereka. Bitajawuzihim al-hadda bil kufri, karena mereka sudah melampaui batas dengan kekafiran. Ya'mahun yataraddaduna, ya tahayyuran, artinya sambil dalam keadaan bingung. Dia kafir tapi tampaknya tuh beriman kepada Allah. Dibilang beriman kepada Allah tapi masih menyimpan kekafiran di hatinya.
Maka Bapak Ibu sekalian, dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan semangat, insya Allah kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Ustadz, kalau orang sering berbohong itu apakah dia munafik? Belum tentu. Kenapa? Karena munafik yang dimaksud di ayat Quran ini adalah orang-orang yang menyimpan kekafiran, benci dengan agama Islam, pura-pura masuk Islam. Tapi kalau dianya berbohong, melanggar janji, dia masuk kategori pelaku dosa. Yang mana kalau dia bertobat kepada Allah, Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba. Tapi ciri-ciri orang yang menyimpan kekafiran dalam hatinya, idza hadasa kadzabah. Kalau dia berbicara bohong. Maka di ayat ini jelaskan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu dengan orang beriman, kami beriman. Tapi kalau mereka balik ke tempat mereka, qalu innama nahnu mustahziun, kami cuma ngejek-ngejek mereka baik. Itu sudah berbohong. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa. Kalau mereka berjanji, mereka pasti akan menyalahi janji mereka. Dan juga tampak bagi orang yang menyimpan kekafiran di hati mereka, ciri ketiga adalah wa iza tumina, kalau berikan amanah, mereka berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Tapi kalau memang dia benci dengan agama Islam, benci dengan orang-orang Islam, ingin mencelakai orang Islam dari dalam, maka dia itu adalah orang yang betul murni munafik, yang mana ancamannya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu kelak akan ditempatkan fid darkil asfal, di lapisan paling bawah kerak neraka. Lebih sadis, lebih parah, lebih celaka ketimbang orang betul-betul murni kafir. Kalau orang-orang munafik, dia menyembunyikan kekafiran di balik keimanannya kepada Allah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, minta diselamatkan dunia akhirat, kemudian membersihkan hati dari hal-hal yang bisa munculkan sifat munafik, insya Allah kita dan keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang bapak ibu yang berbahagia, itu sedikit kata pengantar dari kami. Kami buka kesempatan bagi bapak ibu untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak. Baik. Yang menjadi imam itu tidak menghadirkan perasaan. Baik. Ada 2 orang. Sudah, Bapak Ibu yang berbahagia, amalan yang paling afdal. Nabi pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Itu amalan yang paling afdal. Nabi menghimbau agar kita ini betul-betul memperhatikan waktu salat.
Jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Apalagi kalau ada bapak ibu ini betul-betul menjaga waktu sholat, itulah sebaik-baiknya afdal. Sebaik-baiknya amal yang bisa kita lakukan. Apalagi ditambah dengan berjamaah, itu lebih afdal lagi. Kenapa? Waktu ini sangat berharga dalam agama Islam. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan wal asr, demi masa. Sesuatu yang Allah bersumpah dengannya itu bernilai tinggi, sehingga jangan sampai kita sia-siakan. Yang kemudian yang kedua, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sholat baik celaka. Maka ayat ini tak boleh dipotong Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Maknanya belum selesai. Kenapa? Yang celaka ini adalah allazina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang melalaikan sholat di luar waktunya. Sholat sengaja mepet di luar waktunya, bukan karena dia tak sengaja ataupun lagi kesibukan, tidak, memang sengaja. Orang azan ya kan, dia tak ada getaran di hatinya nak segera sholat. Nanti kalau sudah nak dekat-dekat ini keluar waktunya baru mulai nak sholat, sehingga ketika dia sholat separuh sholatnya itu di luar waktu. Kalau sekali-sekali tak sengaja atau dalam keadaan musafir mungkin tak masalah, tapi kalau memang jadi amalan sehari-harinya dia, ini nanti bermasalah di akhirat. Ustadz, bagaimana naruh Al-Quran di atas paha? Al-Quran Bapak Ibu sekalian berada di zaman Nabi itu berupa lembaran, tidak seperti buku sekarang. Maka penjelasan-penjelasan tentang bagaimana memuliakan mushaf itu tidak kita temukan dari lisan Nabi Muhammad langsung, tapi masuk kepada ayat yang berbunyi firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan, memuliakan sya'airallah, tanda-tanda kebesaran Allah, salah satunya adalah Al-Quran, fa innaha min taqwal qulub, itu bukti cerminan ketakwaan yang ada di hati. Orang yang tidak ada rehal sehingga menaruhnya di paha, karena tidak ada rehal. Kalau ada rehal taruh di atas rehal. Macam Pak Haji Hamzah baca Quran di atas rehal, itu salah satu memuliakan Al-Quran. Tapi kalau rehalnya tak ada, taruhnya di paha, memang tak ada pilihan kecuali di pahanya, itu sebagai alternatif pengganti rehal, boleh. Tapi kalau masih ada rehal, cari rehal dulu. Maka mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lapang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang wakaf rehal di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau semuanya baca Quran, tak cukup rehal di sini. Ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada bapak-bapak nyumbang 5, nyumbang 10, sehingga nanti kalau ada yasinan semuanya bisa pakai rehal. Kenapa? Karena sebagian orang kadang-kadang menganggap Al-Quran atau buku Yasin itu seperti buku biasa. Kadang habis yasinan tutupnya taruh di lantai. Tidak. Padahal Yasin itu bagian dari Al-Quran. Kalau ada surah Yasin di situ harus dimuliakan sebagaimana kita memuliakan Al-Quran. Jangan sampai taruh sejajar dengan kaki kita. Harus di atas dari kaki. Segala bentuk hal yang tak pantas pada Al-Quran jangan kita taruh di situ. Contoh, Al-Quran ditaruh di barisan yang paling bawah, jangan. Kenapa? Sejajar dengan kaki. Naikkan sedikit. Mulai kita beli rak meja, segala macam, rak buku, segala macam, maka yang di atas itu adalah Al-Quran. Kalau buku-buku yang lain, nah bolehlah di bawah. Tapi kalau buku Al-Quran taruh yang paling
yang paling atas. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Ustaz, kalau kami menghadirkan perasaan bahwa yang jadi imam itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, apakah boleh? Jawabannya adalah ingat sabda Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita menghadirkan sosok Nabi Muhammad dalam sholat kita, ingat pesan Nabi Muhammad, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dipersilahkan mimpin sholat untuk diikuti. Kalau imam, Bapak Ibu sekalian, sholatnya pakai kunut, maka semua makmum wajib pakai kunut. Kalau imam tak pakai kunut, maka kita jangan kunut dewek. Nah, maka apa yang dilakukan imam selama dia betul, ikuti, wajib. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, segera tegur dengan ucapan subhanallah. Tapi ada tempat lain. Ya Pak ya. Dikit-dikit makmum bilang subhanallah. Lama-lama imamnya balik. Apa lagi yang salah? Ada. Batal lah jadi kalau sudah imam. Kenapa? Makmumnya dikit-dikit bilang subhanallah. Padahal makmum yang lupa kan. Makmum yang lupa. Balik imamnya, apa lagi yang salah? Itu batal lah sholatnya, ulang dari awal. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau jawabnya boleh atau tidak? Boleh. Didasari oleh sabda Nabi sendiri. Kita harus ingat, imam itu dipersilahkan jadi imam untuk kita ikuti selama gerakannya benar. Tapi kalau gerakannya salah, maka kita tegur dengan ucapan subhanallah. Maka jadi imam ini luar biasa, memang harus fokus, harus dalam keadaan fit. Kalau misalnya lagi ada gangguan dari kesehatan atau kelelahan, maka yang lainlah yang mimpin jadi imam. Sehingga ketika sholat tidak ada hal yang dikhawatirkan. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah wa la taj'alhu 'alaina mutasyabihan fanattabil hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.